Kalau biasanya kita familiar dengan laut yang berwarna biru, tahukah kamu bahwa ada laut yang berwarna hijau? Bukan karena sampah, bukan karena tumpahan limbah, dan bukan pula karena efek kamera. Ini benar-benar terjadi, terekam dari luar angkasa. Laut di berbagai belahan dunia perlahan berubah warna, bukan satu atau dua garis pantai, tapi wilayah yang sangat luas. Pertanyaannya, kenapa laut berubah warna? Dan apa artinya bagi kita semua? Tonton video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Tahu nggak kalian, kenapa laut kelihatan berwarna biru? Ternyata, warna biru itu muncul karena air menyerap sebagian besar cahaya matahari, terutama warna merah dan kuning, dan hanya memantulkan cahaya biru ke mata kita. Tapi beberapa tahun terakhir, para ilmuwan mulai mencatat hal yang tidak biasa, yaitu warna biru laut yang perlahan memudar, dan digantikan oleh gradasi hijau yang makin meluas. Ini bukan perubahan kecil. Dan meski terjadi perlahan, dampaknya nyata, dan sekarang mulai terlihat jelas dari luar angkasa. Sebuah studi dari MIT dan National Oceanography Center di Inggris menganalisis data citra satelit selama lebih dari 20 tahun. Mereka menemukan bahwa sekitar 56% permukaan laut dunia, wilayah yang 2 kali lebih besar dari seluruh daratan bumi, telah mengalami perubahan warna yang signifikan. Dalam banyak kasus, warna biru digantikan oleh hijau. Artinya, lebih dari separuh samudra di bumi kini terlihat berbeda dari 2 dekade lalu. Yang menarik, perubahan warna ini bukan disebabkan oleh polusi besar-besaran atau limbah kimia, tapi oleh makhluk hidup mikroskopis bernama fitoplankton. Fitoplankton adalah organisme menyerupai tumbuhan yang hidup melayang di lapisan atas laut. Meski kecil, peran mereka sangat besar, menghasilkan oksigen, menyerap karbon dioksida, dan menjadi dasar dari hampir semua rantai makanan laut. Mereka juga memiliki pigmen klorofil, yang menyerap cahaya biru dan memantulkan hijau. Ketika populasinya meledak, permukaan laut akan tampak lebih hijau. Perubahan iklim global berperan besar dalam pertumbuhan fitoplankton ini. Suhu permukaan laut yang semakin hangat, perubahan arus laut, dan distribusi nutrien yang tidak merata menciptakan kondisi baru. Wilayah laut yang sebelumnya tidak subur kini menjadi tempat berkembang biak ideal bagi fitoplankton. Beberapa bahkan berkembang dalam jumlah luar biasa. Namun, tidak semua pertumbuhan fitoplankton bersifat positif. Beberapa jenis dapat menyebabkan ledakan alga, fenomena di mana populasi mereka tumbuh tak terkendali dan akhirnya mati serempak. Saat mereka membusuk, oksigen di laut akan terkuras habis, menciptakan zona mati yang tidak bisa dihuni oleh ikan dan organisme laut lainnya. Ledakan alga ini juga bisa melepaskan racun yang membahayakan manusia dan satwa. Selain itu, perubahan komposisi jenis fitoplankton juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Spesies yang biasa bergantung pada jenis tertentu bisa kehilangan makanannya, sementara predator lain berkembang tak terkendali. Gangguan di satu titik bisa berlanjut ke seluruh jaringan kehidupan laut. Para peneliti menyebut bahwa warna laut kini menjadi indikator vital ekosistem samudra. Lewat pengamatan warna laut dari satelit, dikenal dengan istilah ocean color, kita bisa memahami bagaimana sistem laut merespons perubahan suhu, karbon, dan nutrien. Warna menjadi bahasa alam, yang memberitahu kita bahwa sesuatu sedang terjadi di bawah permukaan. Yang lebih mengkhawatirkan, para ilmuwan memperkirakan bahwa dalam beberapa dekade ke depan, seluruh lautan di dunia bisa berubah menjadi hijau jika tren ini berlanjut. Artinya, fenomena ini bukan sementara, melainkan sinyal dari perubahan jangka panjang yang sedang berlangsung, bukan hanya soal warna. Ini tentang sistem kehidupan yang telah menopang makhluk hidup di bumi selama jutaan tahun, dan kini sedang bergeser secara perlahan tapi pasti. Ledakan fitoplankton ini bukan terjadi begitu saja. Perubahan iklim yang mendorongnya sangat erat kaitannya dengan aktivitas manusia, pembakaran bahan bakar fosil, emisi industri, deforestasi, dan polusi yang mempercepat pemanasan bumi. Kita tidak hanya jadi saksi, tapi juga bagian dari penyebabnya. Bagaimana menurut kalian? Kira-kira perubahan bumi apalagi yang disebabkan oleh manusia? Tulis pendapatmu di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kamu suka konten seperti ini. Aktifkan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru dari Lingkari.Institute.